Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak. Kalau nggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu. Anda mesti tanya siapa ya? Bukan ke kita. Kalau mau dikasih ya kita sih siap orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih sana. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu ditugaskan kita kirim orang ke sana. Pak, soal negosiasi utang WUS itu gimana Pak? Ke Cinanya kapan untuk Pak Purbaya sendiri? Saya belum tahu dibawa apa enggak, tapi kelihatannya kalau emang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan term buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga. Berarti ada peluang pakai APBN, Pak? Peluang pakai APBN tetap ada ya Pak? Saya nggak tahu, nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Terus tensinya Kemenkeu itu Kan masih negosiasi nih. Gimana? Skema PSO-nya itu bagaimana Pak sebenarnya yang bakal ditawarkan? Skema PSO kan Anda tanya dari antara lah. Kita sih pokoknya kalau nggak salah itu yang bagian infrastrukturnya pemerintah karena di dunia seperti itu. Tapi kita mesti lihat juga dengan Cina seperti apa hasil negosiasinya nanti. Jadi belum putus, belum. Makanya mau ke sana ke Cina. Katanya Rosan mau bawa saya katanya. Iya Pak. Kapan Pak udah? Saya belum dikasih tahu. Oh besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja pas kesananya. Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Safri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IWI. Tapi itu kan bagian dari nikel dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan
dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada media yang ikut serta bersama-sama panas-panas, tapi hari ini bisa di bawah tenda untuk bisa meliput hal-hal ini untuk disampaikan kepada rakyat. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.